Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua jemaat kita yang ada di Sebi Pekan. Terlebih dulu kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik, Tuhan yang senantiasa memelihara, dan juga Tuhan yang senantiasa memberkati dalam hidup kita. Kita sedang berada di minggu yang ke-8. Kita sudah tidak ada beribadah di dalam gereja, tetapi kita bersyukur karena kita dapat beribadah bersama-sama secara online. Dan kita percaya melalui ibadah ini juga setiap jemaat kita dapat mengikuti ibadah ini. Dan kita juga bersyukur karena kesempatan yang terbaik bagi kita untuk kita sama-sama beribadah bersama-sama. Dan sebelum kita memulakan acara ibadah kita pada pagi ini, kita mau berdoa, menyerahkan setiap pribadi kita dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang akan memimpin, dan biarlah Tuhan yang akan menyertai di dalam ibadah kita, agar dalam ibadah kita pada pagi ini juga Tuhan menjamah setiap hati kita dan memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama, dan saya akan memimpin kita dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami ada dalam kerjaan sorga, kami naikkan pujian syukur kami padamu ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang sangat baik bagi kami. Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Engkau Allah yang mengasihi kami. Dan Engkau Allah yang senantiasa memberkati dalam hidup kami. Pada pagi ini ya Tuhan, kami bersyukur karena kesempatan, waktu yang Tuhan sediakan bagi kami. Dan kami dapat mengikuti ibadah secara online. Dan kami juga bersyukur karena kesempatan-kesempatan yang indah ini. Kami dapat menikmati berkat melalui pelayanan di dalam puji-pujian dan juga daripada firman-Mu pada pagi ini. Bapak surgawi, ampuni kami ya Tuhan, apabila kami telah melakukan dosa. Dan biarlah Tuhan, pada pagi ini kami hidup berkenan kepada-Mu. Bapak surgawi, kami mau berdoa Tuhan, menyerahkan setiap jemaat kami yang ada di SMI Pekan. Tuhan, Engkau mengenal setiap kebutuhan kami. Engkau mengenal setiap keberadaan kami. Dimanapun kami sedang berada ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan ada. Tuhan menyertai. Dan Tuhan akan menjamah setiap hati kami ya Tuhan, untuk kami lebih setia, untuk kami lebih dekat kepada-Mu ya Tuhan. Sebab Tuhan, kami berdoa ya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang senantiasa memimpin dan menyertai di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Bapa surgawi, pagi ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga kami. Tuhan, Kau mengenal setiap kebutuhan, keperluan, masalah di dalam setiap keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Besok Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau akan memberikan jawaban yang sesuai, jawaban yang tepat untuk kami pada hari ini. Dan biarlah Tuhan, melalui doa ini, Tuhan akan menjamah setiap hati kami. Dan biarlah hati kami Tuhan lebih dekat dan lebih setia kepada-Mu Tuhan Yesus. Bapak surgawi, pada pagi ini juga kami ingatkan ya Tuhan, bagi anak-anak kami yang berjauhan dengan keluarga. Dan kami tahu Tuhan bahwa di dalam keadaan situasi semasa pada hari ini, mereka sangat terkesan oleh sebab situasi ini. Besok Tuhan kami berdoa Tuhan, dimanapun mereka sedang berada, yang belajar, yang mungkin berada di asrama, ataupun yang sedang bekerja, yang ada di rumah pada saat ini. Tuhan kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan Engkau berikan penghiburan bagi mereka di dalam situasi mereka pada saat ini, supaya mereka tetap setia, mereka tetap mengasihi Tuhan, mereka senantiasa takut akan Engkau di dalam hidup mereka Tuhan. Inilah waktunya, inilah kesempatan bagi kami ya Tuhan, agar setiap anak-anak kami juga dapat mengenal Engkau
di dalam situasi yang tidak menentu pada saat ini. Bapak Surga, kami terima kasih ya Tuhan. Kami juga pada Tuhan pada pagi ini menyerahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang akan memimpinnya menyertai dalam ibadah ini. Bagi anak-anak kami yang melayani, yang memimpin pujian, bagi yang bermain musik, dan juga bagi hamba Tuhan menyampaikan suara firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang Kau akan memakai mereka sebagai suara berkat untuk kami pada pagi ini. Agar setiap suara-suara yang kami dengar merupakan suara-suara yang menghiburkan hati kami. Agar setiap kata-kata yang kami dengar merupakan kata-kata yang memberikan nasihat bagi kami ya Tuhan. Dan agar di dalam hidup kami ya Tuhan, kami senantiasa mengasihi Tuhan. Kami senantiasa menyerahkan kehidupan kami kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, pada pagi ini juga kami berdoa Tuhan untuk keadaan situasi yang sedang melanda dunia pada hari ini. Kami tidak tahu. Dan kami percaya bahwa semua ini merupakan rencana Tuhan bagi dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi ya Tuhan bagi dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon ya Tuhan, perlindungan daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Agar Tuhan senantiasa melindungi jemaat kami. Agar Tuhan senantiasa melindungi gereja kami. Agar Tuhan senantiasa melindungi keluarga-keluarga kami ya Tuhan. Dan biarlah dalam situasi apa sekalipun yang sedang berlaku pada saat ini, kami tahu Tuhan, Engkau ada. Dan Engkau akan bersama-sama dengan setiap orang-orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Bapak Surga, kami terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pada pagi ini menyerahkan setiap persembahan-persembahan yang kami sediakan untuk Tuhan pada pagi ini. Biarlah semuanya Tuhan merupakan pemberian yang terindah bagi kami. Dan biarlah semuanya Tuhan dapat kami gunakan untuk pelayanan Tuhan bagi gereja-Mu. Sebab itu Tuhan, kami berdoa, biarlah berkat Tuhan yang senantiasa mengalir bagi tangan anak-anak Tuhan yang telah memberi. Dan juga bagi mereka yang tidak sempat memberi oleh sebab masalah tidak kecukupan. Oleh sebab Tuhan, kami berdoa ya Tuhan Yesus, Tuhan berkati mereka, berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, agar dalam masa-masa yang akan datang ini Tuhan, mereka juga boleh memberi. Oleh sebab mereka mengasihi Engkau, oleh sebab mereka senantiasa setia kepada-Mu Tuhan. Oleh sebab Tuhan Yesus, berkatilah dalam setiap kehidupan, setiap tempat-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan akan menyertai dan memimpin acara ibadah ini daripada permulaan, pertengahan hingga selesai. Agar setiap yang kami nikmati pada pagi ini merupakan berkat yang terindah bagi setiap pribadi kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menaikkan pengucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat dan keluarga yang berada di rumah masing-masing. Kita sangat bersyukur pada hari ini karena walaupun pergerakan kita terbatas, namun itu tidak menghalang kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari saya ajak kita semua sama-sama menaikkan lagu ini, layak dipuji disembah. Alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan
dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Puji dan syurga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Dengan segenap hati, mari kita katakan, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala. Haleluya Tuhan. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Kita teruskan lagi dengan pujian Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
kita teruskan pujian kita. Kita menyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita tahu bahwa Tuhan itu selalu ada. Kita angkatkan lagu ini dalam sikap doa kita, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku,
Mari kita katakan. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya Tuhan. Haleluya. 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 Bagi anak domba berkuasa selamanya. Haleluya. 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 Bagi anak domba yang duduk di tahta. Haleluya. Haleluya. Bagi anak domba berkuasa selamanya. Bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa selamanya. Kami memuji Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali di pagi yang indah ini. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan masih memberi kekuatan, kesehatan kepada kita sehingga minggu ini kita dapat berkumpul di rumah masing-masing mendengar firman Tuhan yang sebentar saya mau sampaikan. Saya percaya seluruh jemaat berada di dalam keadaan yang sehat dan kita semua pada pagi hari ini dapat bersama memuji Tuhan bahkan mendengar firman Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 19. Firman berkata demikian, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan,
iman dalam Kristus pasti menghasilkan kebenaran. Maka itu saudaraku, kita mau melihat atau meneliti firman Tuhan yang sudah dibaca sebentar tadi. Surat atau kata-kata Rasul Petrus kepada orang-orang kudus, ada perkara sangat penting perlu disampaikan dan diketahui sebagai peringatan orang-orang kudus. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, yang Petrus katakan orang-orang kudus adalah orang-orang yang sudah bertobat, orang-orang yang telah menerima anugerah daripada Tuhan. Namun saudaraku, Rasul Paulus masih memperingat perkara ini karena akan ada orang yang menyampaikan firman Tuhan, bukan menyampaikan menurut kebenaran Tuhan, tetapi menyampaikan firman Tuhan menurut kemauannya sendiri. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat firman Tuhan ini adalah orang yang berjanji bahwa menerima kemerdekaan, tetapi sebenarnya menuju kebinasaan. Perkataan ini masih ada sikap kepalsuan manusia, kononnya baju Kristen tetapi hati tidak menggambarkan kekristenan melalui hidupnya. Ini bermaksud mereka hanya menyenangkan hati atau memuaskan hati mereka sendiri. Ajaran bukan berdasarkan firman Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, Rasul Petrus menyampaikan firman ini sebagai peringatan, sebab ada dua perkara yang penting sekarang atau berlaku pada masa ini. Yang pertama, saudaraku, Rasul Paulus peringatkan melalui firman Tuhan ini, yaitu hati-hati dengan guru-guru palsu atau ajaran sesat. Kalau kita lihat pada masa COVID-19 ini, kita perlu hati-hati sebab ada berita yang reality atau yang benar, ada juga berita yang tidak sahih atau palsu. Ini membingungkan kita. Maka itu kita perlu hati-hati. Jangan mudah terpengaruh dan percaya. Kita karena teliti buat peneringan dalam segala perkara. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, yang kedua yang Rasul Paulus peringatkan di sini supaya orang yang sungguh-sungguh bertobat, orang yang sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus. Yang kedua Rasul Paulus peringatkan di sini yaitu mantap dalam firman hidup dalam hatinya, yaitu mantap dan firman hidup dalam hatinya. Saudaraku, mantap adalah sudah memahami
sudah mengerti, sudah meneliti, atau telah mengkaji, telah menyelidiki. Bila semuanya dia lakukan itu, pasti dia ada keyakinan. Dia berani menyatakan kepada orang lain. Inilah yang dikatakan boleh mandiri, sebab sudah matang dalam segala perkara. Nah, saudaraku, kita perlu mantap secara rohani, mantap pengetahuan, pengenalan kita dengan firman Tuhan. Kalau kita mantap, saudaraku, apapun jenis godaan yang menggoda kita, kita pasti menang. Karena kita sudah jadi mantap. Firman hidup di dalam hati ini bermaksud berpegang hanya kepada firman. Firman dipraktik di dalam seluruh kehidupannya. Orang seperti ini adalah disebut benar-benar percaya kepada firman dan percaya kepada kuasa firman itu. Nah, saudaraku, masa kini banyak orang berkata percaya firman, tapi hanya keluar dari mulut, di dalam hati masih kosong. Orang seperti ini, bila datang ujian, bila datang godaan, bila datang guru-guru palsu atau ajaran sesat, orang seperti ini, saudaraku, mudah percaya, mudah terpengaruh dengan perkataan-perkataan mereka. Dan orang yang seperti ini akan menjadi bingung. Saudaraku, pada masa kini kita perlu mantap. Kita perlu firman itu hidup di dalam hati kita, supaya kita dapat melawan, menangkis godaan-godaan yang kita akan hadapi. Saudaraku, hiduplah dengan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu merupakan pedang kita guna untuk melawan kuasa iblis. Demikianlah firman Tuhan yang singkat tapi padat. Percaya saudara dapat merenungkan dan memplikasikan firman Tuhan ini di dalam hidup saudara. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kami sudah mendengar firman-Mu. Kalaupun hamba-Mu telah berbicara dengan secara singkat, tetapi melalui firman-Mu kami dijamah, kami mengerti, dan kami menyimpankan firman-Mu di dalam hidup kami sebagai alat dalam perjuangan selagi kami hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.